mikrofonnya ke laptop ya. Tapi buat dengar suaranya, suara dari Paugi, sebenarnya nggak harus dari earphone-nya. Jadi earphone itu buat nanti kalau misalkan mau ngobrol atau jawab pertanyaan misalkan gitu ya, biar teman yang di rumah dengar, nanti harus pakai earphone itu ya, si mikrofonnya aja. Tapi untuk yang ininya nggak usah dipasang, nggak apa khawatir nanti double suaranya, ada suara Paugi dari sini gitu ya, ada suara Paugi dari earphone-nya gitu ya, penting dipakai. Kenapa? Oh belum masuk ya. Semoga bisa segera ya. Udah segera kan. Pak, suaranya agak mendem. Ini belum nyalain. Sekarang gimana? Udah Pak, udah. Oke, sip. Ngapain dulu ya? Oh iya, absen dulu. Absen dulu ya. Sebelum dimulai nanti kita absen dulu seperti biasa di akun yang level 7 SMP. Itu ada sebagian teman kalian ya tuh yang lagi di sekolah, ada Mirila, ada siapa ini, Hanifa, ada Nana, terus satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Nadifa ya? Nadifa. Baik, kita absen dulu saja ya sebelum nanti dibuka dan berdoa dulu nanti. Nanti yang namanya terpanggil silakan langsung unmute saja. Pertama ke, oh ya, setting dulu deh, biar kelihatan absennya ya. Yang di sini juga kameranya nyalain ya, yang di sekolah kameranya nyalain ya. Keisa Amelia sesuai temanya sekarang belajar math pakai background math. Mantap. Baik, dimulai dulu ke Syifa Askia. Syifa hadir? Hadir. Oke, terus Aisyah tadi ada ya. Terus Mirah Zahra? Hadir. Fani Afnan? Hadir. Terus Faras Hudati? Hadir. Lanjut Gifara? Hadir. Hanifa Ubaidillah? Hadir. Terus Ismi tadi ada. Keisa Amel? Hadir. Terus Marwah? Hadir. Terus Wardoyo Kimora? Hadir. Sip. Terus Putri Nugraha? Hadir. Oke, Nana. Afia? Hadir. Lanjut Nadifa? Oke. Nadifa di sini ya. Terus Naswa? Hadir. Lanjut lagi Mirila? Hadir. Terus Misrina? Hadir. Mariam? Hadir. Aduh, kepencet. Terus Bianesa? Hadir. Rara? Hadir. Terakhir Kusuma Negara? Hadir. Oke. Ya, sip. Semuanya alhamdulillah hadir ya, dan semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Silakan dipimpin dulu berdoanya sama KM, sama Naswa ya biasanya. Silakan Naswa dipimpin doa dulu. Friends, are you ready?
Yes, I'm ready. Before we study, let's pray. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan menjadi penambah keberkahan kita hari ini ya. Kita akan lanjut lagi pembelajaran math yang terakhir kemarin kita review ya, review terkait dengan persiapan buat PTS. Jadi sekarang silakan siapin alat tulisnya, buku tulisnya siapin. Yang di kelas juga sama ya, siapin alat tulisnya. Yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Yang mau minum, bagi yang nggak saum hari ini silakan boleh minum dulu. Duduk yang enak, pasang earphone-nya yang di rumah kalau misalkan yang di rumah maksudnya ya, supaya suaranya lebih terdengar lebih jelas ya. Ogi juga minum dulu. Nyala wifi-nya. Tadi sempat apa? Nggak stabil. Tapi sekarang udah kayaknya udah biasa kan. Kenapa ada yang belum nggak bisa connect? Oh, masuk ke Jimit-nya nggak bisa. Bentar ya yang di rumah ya, Pogi cekin dulu. Ke Google Fight. Oh bukan, coba diketik di sini aja di history, coba si tes, ketiknya si tes. Enggak muncul. Kalau ke Meet aja ke Google Meet, bukan Google Meet. Meet Google. Meet. Nah itu coba buka di situ. Terus masukin. Nah coba masuk dulu aja ke situ. Oke. Nah, di sini ketikin kode rapatnya atau kode meetingnya. Bentar, Pogi sebutin. Kode meetingnya RET ketikin di keyboard di situ. R Rara RET Deox terus BBK. Enter. Udah masuk, Nadifa? Udah, sip. Dipakai earphone nggak? Nggak. Oh nggak bawa, di speakernya dimatiin aja, biar nggak feedback ya. Baik, yang di rumah udah ready ya. Sekarang kita Pogi coba presenting PPT-nya sekarang ya. Oke. Gak ada orang. Masa sih? Iya, salah kali kodenya. Coba balik lagi, return to home screen ini. Oke. Coba ketik lagi RET. R bukan RRT, R huruf R T. Red. E-nya satu aja. Red DEOX BBK. Enter. Nah, sebentar ya di rumah ya. Nah, sip ya, coba join dulu. Pokoknya matiin. Sip. Oke. Ya, maklum ya, karena masih
masih percobaan pertama mungkin ya, yang masih transisi lah ya. Kita ada yang sebagian di sekolah, ada yang sebagian di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lanjut aja ke review PTS Matematika pekan yang lalu, bukan pekan yang lalu ya, hari sebelumnya kita udah bahas kisi-kisi, kemudian review soal, tapi masih baru sampai sebagian ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, Pak Ogi skip aja. Ini udah, ini juga sudah. Ini juga udah. Pecahan juga sudah ya. Pecahan biasa. Terus lagi. Ini udah belum sih? Udah ya? Oke, ini skip dulu. Skip aja, persentase juga udah ya. Nah, sekarang ke garis bilangan. Oke. Baik, semuanya yang di rumah sama yang di sekolah. Jadi ini garis bilangan ini menjadi materi yang nantinya insya Allah Pak Ogi akan ujikan di PTS ya. Tapi garis bilangannya akan termodifikasi. Nah, Pak Ogi jelasin dulu garis bilangan asli, cacah, bulat, dan nanti yang selanjutnya yang dimodifikasi itu apa. Pertamanya garis bilangan asli. Bilangan asli kalian pernah pelajarin ini waktu di TK, bahkan sebelum masuk ke TK juga sama orang tua pernah diajarin. Nih ya, kalau misalkan ngitung atau misalkan membilang gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini bolanya ada 1, ini bolanya ada 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Sampai tak hingga banyaknya. Itu kalau bilangan asli. Terus kemudian kalian masuk ke SD. Di SD kalian dikenalin yang namanya ada bilangan 0. Bilangan 0 di sini posisinya ada di sebelah kiri angka 1. Jadi di sini ada garis bilangan itu kalau semakin ke kanan dia nilainya akan semakin besar, semakin ke kiri makin kecil nilainya, gitu ya. Jadi kalau karena di sini 0 itu posisinya ada sebelah kirinya angka 1, berarti dia 0 itu nilainya lebih kecil daripada 1. Gitu ya. Jadi 0 itu kalau misalkan ngelihat dari jenjang pendidikan kalian waktu belajar matematika itu dikenalnya di SD. Atau di TK ada yang udah pernah mungkin ya. Saya ingat Pak Ogi di SD sih. Nah, terus di kelas 6 SD mulai dikenalin yang namanya bilangan negatif. Jadi ada bilangan yang sebelum 0 ini ada bilangan yang lebih kecil lagi nilainya, yaitu negatif 1. Terus ada lagi negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai negatif tak hingga pun gitu ya. Semakin ke kiri, ini nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau ada aksesoris negatif di sini, maka nilainya itu, kalau angkanya makin besar, nilainya itu justru makin kecil gitu. Nah ini ngomongin tentang garis bilangan bulat. Jadi kalau misalkan dari sini nih ya, dari angka, kita lihat dari angka 1 deh ya, angka 1 ke angka 2 itu, dia nggak ada jeda atau apa gitu ya, langsung aja dari 1 itu ke angka 2. Kita belum kenal atau belum dikenalkan dengan namanya bilangan pecahan. Nah sekarang pertanyaannya, di manakah letak bilangan pecahan? Misalnya kalau Pak Ogi tanya, kalau misalkan angka 1,5 letaknya di sebelah mana? Ada yang tahu? Di mana? Di tengah-tengah. Boleh nyalain mikrofonnya di situ biar kedengaran. Di tengah-tengah mana? Di tengah-tengah 1,2. Oke, kata siapa ini Teh Hanifah ya? Nah, Hanifah. Kata Hanifah letaknya itu di antara 1 sama 2 gitu ya, kata Hanifah. Naswa, Pak. Naswa. Iya, Naswa juga muridnya. Tadi Naswa juga bilang. Di sini juga bilang dia siapa? Hanifah juga bilang di kelas sama kayak Naswa. Letaknya tuh di sini Pak, katanya tuh. Ini ada 1,5. Gitu ya. Naswa juga bilang yang di rumah letaknya itu ada di 1 sama 2. Sip. Kalau misalkan Pak Ogi tanya di mana letak bilangan 0,3 resen dulu, silakan resen dulu yang mau jawab.
Coba yang di sini juga resign aja ya, nanti dapat gilirannya. Pogi liatin di sini ya. Mana sih? Bentar. Mana tadi yang resign kok menghilang? 0,3 ya sekarang bilangnya. Yang mau jawab? 0, berapa, Pak? 0,3, 0,3. Oh, Naswa. Naswa di mana Naswa kalau kata Naswa? 0,3. Aku di tengah-tengah 0 sama 1 juga. Tapi nggak di tengah-tengah juga. Nggak di tengah-tengahnya. Iya, soalnya Pokoknya di antara 0 sama 1 tapi nggak di tengah-tengahnya banget gitu ya. Iya, Di sebelah mana? Sebelah corong kanan atau kiri? corong kiri. Kiri ya. Oke, di sini kata. Ini kan tengah-tengah nih ya. Ini tengah-tengah. Nah, di sebelah sininya kata Naswa. Ada yang lain? Ini 0,3. Ada yang lain? Sama juga. Beberapa dari nolnya apa agak dempet ke 0. Oke, agak dekat ke 0 gitu ya. Oke, sama juga ya intinya gitu ya. Jadi gini, jadi kesimpulannya dari sini sebenarnya antara bilangan 0 sama 1 itu sebenarnya akan ada banyak banget bilangan yang nggak dituliskan di sini gitu ya. Ada 0,1 mungkin ya, ada 0,11, 0,111, 0,1, pokoknya sangat banyak banget bilangannya. Dan nantinya itu berkembang lagi, bukan namanya garis bilangan bulat. Kalau garis bilangan bulat mah dari 0 ke 1 tuh nggak ada angka-angka lain selain mereka gitu ya. Jadi ada lagi garis bilangan, ini gimana ya nulisnya, susah pisan. Apalagi pakai pepantus aja lah ya. Ini di sini ya. Setelah garis bilangan bulat ada lagi yang namanya garis bilangan real. Tulisannya kayak real good ya, cuman realnya aja. Nah, real, nah, garis bilangan real. Jadi yang tadi Pak Wi sebutin antara 0 sama 1 di sini tuh ada banyak banget bilangan yang tadi pecahan desimal tadi ya, 0,1, 0,2 dan seterusnya gitu ya, banyak pisan. Itu disebutnya garis bilangan real. Berkembang dari garis bilangan bulat lanjut lagi ke garis bilangan real. Nanti ada lagi garis bilangan kompleks, itu belajarnya nanti pas kuliah ya. Nah, nanti garis bilangan real ini kalian akan pelajarin lebih dalamnya di kelas 9 sama di SMA. Ini nanti kalian ngomongin tentang bilangan akar gitu, akar 3, akar 2. Pokoknya makin ramai ya nanti pas di SMP sama di SMA ya, kelas 9-nya. Gitu ya, ini pengantar untuk yang garis bilangan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ngomongin tentang operasi penyembelahan dan pengurangan pecahan desimal. Kalau sebelumnya kita kan ngomongin operasi penyembelahan pengurangan pecahan biasa yang perperan itu gitu ya. Sekarang pecahan desimalnya. Oke, kasih kasus lagi. Ini ada 3, 2,18 tambah 1,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada satu prinsip yang harus kalian terapkan atau harus kalian lakukan ketika kalian mengoperasikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Satu doang, komanya harus sejajar pas motret. Itu doang. Jadi kalau misalkan pecahan biasa kan ada 2 prinsip gitu ya, ada yang kalau misalkan penyebutnya sama, ada yang penyebutnya beda gimana gitu ya. Kalau yang pecahan desimal cuma 1, syaratnya komanya harus sejajar. Nah, gimana kalau misalkan kita mau operasiin yang kasus pertama ini? Bagi coba tampilin di papan tulis lagi di sini ya. Oke, sinilah ditutup. 2,18. Nah, penulisannya karena tadi harus sejajar, berarti 1,5 itu bisa kayak gini. Komanya disejajarin dulu di sini ya. Jadi bukan motretnya bukan gini 1,5 di sini jumlahin tuh. Ini salah. Jadi harus komanya sejajar dulu. Jadi 1,5. Nah, gini ya. Nah, ini baru betul. Udah gini gimana? Tinggal dioperasin aja ya, penjumlahan biasa aja. Di sini kalau misalkan perlu kalian tambahin 0 juga boleh gitu ya, atau enggak juga nggak apa-apa. 8 tambah 0 jadi 8 gitu ya. 1 tambah 5, 6. Komanya turun, 2 tambah 1 jadi 3, selesai. Gitu ya. Jadi
Simple kalau misalkan tahu prinsipnya. Kadang-kadang soal ini jadi susah, bahkan ada beberapa yang alergi, koma-komaan Pak, males gitu ya. Karena nggak biasa ngerjain soal-soal yang kayak gini. Kenapa guru-guru matematika di sekolah gitu ya sering banget masih soal terkait dengan hasilnya itu koma-komaan, pecahan gitu ya. Males Pak nih, biar biasa sebenarnya itu ya. Biar biasa menggunakan bilangan tersebut, jadinya nggak jadi alergi lagi gitu ya. Males Pak ini, gitu nggak ada lagi ya. Gitu ya. Oke, sekarang Pogi kasih soal satu aja. Kalian silakan kotret di buku catatannya sendiri. Misal 3,881 ditambah 2,32. Hasilnya berapa? Pogi kasih waktu sampai 7.52 ya. Silakan yang udah selesai langsung resa dulu, nanti Pogi pilih siapa yang akan jawab. Semuanya Pak, 3 soal itu. Ini soal yang di papan tulis 3,81 tambah 2,32. Nih Pogi gedein ya papan tulisnya. Nah, ini dulu. Yang warna biru. Ada Mirila udah raise hand. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita kasih kesempatan yang lainnya supaya Pogi bisa pilih kira-kira mana yang memang belum pernah kebagian jawab ya atau ngobrol. Oke, belum 752. Silakan raise hand aja dulu. Oke, sekarang udah 752, sekarang kita pilih ya. Tadi Mirila dulu. Mirila boleh di-unmute saja mikrofonnya, tapi nggak usah dikeluarin suara ininya. Kalau speakernya nggak usah dinyalain. Gimana? Ya 3,81 tambah 2,32. Terus sejajaran komanya. Habis itu 1 tambah 2, 3. 8 tambah 3, 11. Oke, sebentar. Pogi tulisin di kotretannya di papan tulis biar Mirila sebutin aja ya gitu. Nanti Pogi tulisin apa yang Mirila sebutin. 3,81 gitu. Terus tambah 2,32, komanya harus sejajar. Gini ya. Terus Tambah 1, 3. Terus 8 tambah 3, 11. 11. Satunya ke atasin, 3 tambah 2, 5. Terus tambah 1, 6. 6,13 jadinya. Nah, sip ya. 6,13 ya. Bukan 13. Karena Karena kalau 13 mah nih gitu ya, angkanya sendirian 13 doang ya. Tapi kadang-kadang memang sih ada yang suka nyebutin 3,68 yang ini gitu ya. Kalau ini 6,13 ada kayak gitu juga gitu ya. Tapi memang ya maksudnya ke sini gitu sama, cuman penyebutannya memang bukan kayak gitu biasanya gitu ya untuk yang ini. Sip, betul. Jawabannya 6,13. Yang lain apakah ada yang beda nggak di sini? Antara Naswa, Nisrina, Marwa, Giva, Fani, ada yang beda nggak? Kalau beda tetap resen, tapi kalau misalkan sama diturunin aja resennya. Sama. Kaisa Amelia beda? Enggak sih Pak, sama lupa diturunin aja. Oke. Sip, sama ya yang ini ya. Sekarang kita coba lanjut ke soal yang tipe kedua. Tipe kedua adalah nih, 3,58 tambah 6. Pak, ini nggak ada komanya, gimana dong? Sebelum Pogi jelasin, mungkin ada yang udah tahu gimana nih caranya kalau ini. Wah, Naswa nih ya. Coba, Naswa gimana Naswa? Naswa, tahukah ini gimana caranya? Iya, jadi 3,58 ditambah 6 itu, jadi 6-nya itu kan sebenarnya punya koma, tapi komanya tuh di depan terus 0 gitu. Oh, di koma terus 00 di belakangnya gitu ya? Kayak gini bukan? Coba tulisin. Kayak gitu. Coba 3,58 gitu, terus ini karena komanya nggak ada, berarti di 6-nya ini tambahin 00 belakangnya gitu? Iya, soalnya Sip. pernah dengar kayak gitu. Oke. Ya sudah ya, kalau misalkan kayak gini, tinggal jumlahin aja. Dan ya betul ya, kayak gini kalau misalkan ada bilangan bulat, terus kemudian dijumlahkan dengan pecahan desimal atau dikurangi dengan pecahan desimal, kan tadi prinsipnya komanya harus sejajar tuh. Nah, maka untuk bisa
mensejajar komanya biar ada komanya muncul, kalian boleh tambahkan koma di belakang angka 6 ini. Nah, di belakangnya koma itu ada 00 aja tambahin, biar posisinya sejajar. Udah gitu ya tinggal diapain, mau dijumlahin atau ditambahin, jumlahin atau dikurangin maksudnya, tinggal dioperasin aja. 8 tambah 0, ini 8, ini 5, ini 9-nya selesai. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kasus yang kayak gitu ya, misal, Pogi kasih soal lagi sekarang. Nanti silakan resen aja, Pogi kasih waktu beberapa menit buat ngerjain. Oh ya, tadi Pogi lupa nggak nyatet siapa nama-namanya ya. Nanti udah inilah Pogi rekap ya. Soalnya misalnya 10 dikurangi, jangan 10. 56 dikurangi 5,6. Ah, gini mana nih? Silakan dicoba kerjain dulu sampai 7.58 lah, 2 menit lah dari sekarang. Pogi sambil nyatet nama-nama tadi yang sudah present gitu ya, yang jawab di HP aja nih. Nanti yang udah tahu silakan resen aja. Resen aja dulu, nanti Pogi pilih. Tadi itu Hania ya, pertama tuh ingat Pogi Hania, terus Hanifah, salah, terus Hanifah, siapa lagi, Mirila ya, Mirila, terus Naswa. Tadi teh siapa lagi sih yang jawab tuh? Pogi lupa. Hanifah, Mirila, Naswa, udah ya? Atau ada lagi? Kayaknya udah dulu. Oke. Bagi teman-teman atau dari kalian ada yang merasa, aduh Pak, kok teman-teman saya kok jago-jago misalkan gitu ya, kok cepet-cepet ngitungnya gitu ya. Nggak usah merasa jadi minder atau misalkan jadi udahlah saya hopeless ya di matematika, kalah terus sama teman-teman. Jangan ya. Jangan nanti jadinya mental blocking ya, seperti yang Pogi bilang di awal banget dulu pas belajar math, sebelum belajar math gitu ya. Kalau misalkan di dalam diri kita udah mindsetnya matematika tuh susah gitu ya, saingannya berat-berat, jadinya mentalnya blocking dan nggak mau belajar lagi, ya itu jadi lebih bahaya lagi gitu ya. Ya sudah aja, tenang aja teman-teman. Mungkin ada yang les gitu ya, ada yang mungkin belajar duluan semalamnya gitu. Karena beda-beda ya tiap orang potensinya atau startnya gitu ya. Jadi sabar aja, bertahap aja, nanti juga bisa ngikutin. Dan Pogi juga akan tetap fasilitasin bagi yang memang belum kebagian ngobrol dapat poin kayak gitu ya. Insya Allah Pogi akan secara random pilihnya dan diutamakan bagi yang belum dulu. Oke, di sini banyak banget yang udah raise hand, bagus. Pogi pilih kayaknya Naswa sudah tadi ya, ke Giva dulu deh ya. Coba ke Givarah. Sabira. Halo? Ya, Oke, Giva gimana nih cara ngejain yang ini 56 kurang 5,6? jadi 56-nya di koma 0 dulu. Koma 0. 56 gitu. Koma 0. Kenapa nolnya cuma 1? Karena ntar kan dijajarin sama 5,6. Oke. Di buat di belakang komanya kan 6 doang. Oh iya, cuma 1 angka ya, jadi nolnya cukup 1 aja. Oke, terus udah gitu? Nggak dijumlahin. Jumlahin atau dikurang? Dikurang. Dikurang, maaf. Iya. Terus gimana? Ya 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam ke 6. 6, terus? 5. Jadi berapa nih? 4 ya? Mm-mm. Komanya turun, terus udah gitu? 0 kurang 5 kan 6 kurang 5 jadi 0. 5 dikurangi 5 jadi berapa? 0. Oh 0, di sininya 0, di sininya 5 gitu. Oke, sip ya.
Ya, jawabannya betul ya. Yang jawaban dari Giva. Jadi penentuan banyaknya 0 di sini gitu ya. Tergantung dari angka di belakang nolnya ada berapa gitu ya. Kalau di pecahan desimal yang pertama tadi kan 58 tuh ada 2 buah angka yang di belakang komanya nih. Ya berarti nolnya ada 2 juga ya. Kalau ini cuma 1 Pak, 5,6 satu angka ya berarti nolnya cukup 1 saja gitu ya. Iya, boleh. Ada nggak di situ? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Coba dulu, Cok. Bentar ya. Ini ada ece mau ngecas. Bentar dulu. Kalau nggak nyampe nanti Pogi cariin terminal yang nyampe ya. Oh, sip deh. Baik, sampai sini dulu ada yang tanya? Sampai dulu ada yang tanya. Oh, Fani, Afnan mau nanya atau beda jawabannya? Maaf, lupa di Oh iya. pencet. Oke. Ada yang tanyain dulu? Nggak ada ya kayaknya. Kita lanjut aja ke kasus berikutnya. Nah, 3, ini mah bisa ya. Tadi juga kan udah ya yang pengurangan ya. Kayaknya ini mah kita skip aja. Jadi gitu ya, terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, prinsipnya hanya 1, komanya harus sejajar. Nah, ini yang tadi ya. Ini kayaknya bisa lah ya. Ini juga bisa, ini juga kayaknya bisa. Tapi Pogi coba kasih soal aja ini. Nanti ketikin jawabannya di kolom komentar sekarang ya. Kritikin jawabannya kolom komentar, kerjain semuanya ini 1 2, ini 1, ini 2, ini 3 ya, nomor 3. Kerjain semuanya, terus ketika udah selesai semuanya, baru ketikin di kolom komentar nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nanti Pogi biar gampang rekapnya siapa aja yang selesai atau ngerjain di kolom komentar. Kalau misalkan susah enter, untuk yang di laptop atau di PC gitu ya, untuk enternya pencet Shift Enter ya, di keyboardnya Shift Enter, terus nanti bisa ke enter sendiri, nggak langsung ke input ke sana. Mirila udah selesai nomor 1. Ketikin dulu aja, kerjain dulu aja semuanya, baru nanti input di kolom komentar. Pokoknya kasih waktu sampai jam 8.05 ya. Kayaknya 2 menit juga pada bisa cepet ini mah. Aduh, kesedek. Gini ya, kayak Kaisa Amelia, kayak Naswa, ketikinnya kayak gitu. Pakai shift terus enter, nah itu tuh. Jadi biar ke bawah ininya. Nomor 1 jawab rata-rata jawabannya itu 53,6. Tapi ada yang beda-beda. Ada yang beda. Jawabannya Naswa 46,4 di sini, beda seorang. Kalau yang nomor 2 56,7. Talita juga beda 5,36. Talita beda. Gimana Syifa? Bapak, aku mau matiin laptop dulu soalnya nggak bisa ngetik. Oh gitu, iya, sok boleh. Naswa 46, kita nanti lihat ya nomor 1 berapa waktunya, nanti kita mulai jam 8.05 kita bahas ya satu persatu. Mirila nomor 2 66,7.
Teman yang lain 56,7. Oke, beda lagi ya. Nomor 3 51,8. 51,8, 51,8. Oke. Sama semua ya nomor 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masih belum tentuin ya. Ini mana yang benar, mana yang masih belum benarnya. Nanti kita coba bahas di jam 8.05. Sekarang udah 8.05 ya. Kita akan bahas yang nomor 1 dulu. Begitu dulu soalnya ya. Nanti coba sambil diperhatiin, sambil dicek juga di bagian mana salahnya gitu ya, kalau ada yang salah. 50,3 50 tambah 3,6. Oke. Ya, nomor 1 udah dulu ya. Baik, kita coba bahas nomor 1 dulu. Tadi ada yang beda, ada yang 46, ada yang 53 ya. Nomor 1 ini 50 tambah 3,6. Berarti nanti operasinya penyembelahan ya di sini. Ingat kalau ada pecahan desimal harus komanya sejajar, 50-nya kita tambahin 0 di belakangnya. 1 aja. 3,6 di sini. Terus kemudian dijumlahin ini 6, komanya turun, 3 tambah 0 ini 3, ini 5, udah selesai. Ya, nanti dicek. Tadi yang 46 coba dilihat di bagian mana errornya gitu ya. Nomor 1. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 soalnya berapa tadi teh? Lupa. 63 kok dikurangi 6,3. Oke. Berarti di sini 63-nya kita tambahin nolnya di belakang 1 aja. Ini 6,3, operasinya dikurangin. 10 kurangi 3 berarti jadi 7. Komanya turun. 3-nya tadi udah dipinjam 1 sama 0 jadi 2 ya. 62 dikurangi 6 berarti jadi 56 ya. Nah, selesai. Jadi hasilnya 56,7 untuk yang nomor 2. Tadi ada yang beda kan nomor 2? Nomor 2 sama ya. Sama semua. Terakhir yang nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah 56 dikurangi 42. 4,2. Sip. Berarti kita jajarin komanya. Koma 0, ini 4,2 dikurangkan, ini jadi 8 gitu ya. Tadi dipinjam 1 jadi 5, ini 5. 1 ya. 51,8. Ya, sip, benar semuanya. Pogi anggap sudah pada bisa untuk yang ini. Tapi mungkin ada yang mau ditanya dulu atau ada yang masih bingung, silakan boleh di chat aja. Atau resen. Ada yang mau ditanya dulu? Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut aja. Nah, sekarang yang lesson ketiga. Ngapain Pak tadi kita gigituan gitu ya, ngitung, ini ada soal gitu ya, pecahan desimal, terus ditambahin, dikurangin gitu ya, kayak gitu-gitu doang juga pakai kalkulator bisa gitu ya. Nah, jadi sekarang kita penggunaan ilmu yang tadi, operasi bilangan pecahan, bilangan bulat, pecahan desimal gitu ya. Nah, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Jadi targetnya di sini kenapa Pak Ugi ujiin yang problem solving ini. Jadi kalian diharapkan bisa menerapkan konsep ini dalam menyelesaikan masalahnya di kehidupan sehari-hari kah, atau masalah matematis di sekolah atau di mana gitu ya. Tergantung nanti kalian penggunanya di mana gitu ya. Ini kisi-kisinya ya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung pecahan bilangan bulat dan pecahan. Kita lihat. Nah, Pak Ugi ambil contoh ini ya. BBI, berat badan ideal. Jadi kalau misalkan konsepnya ini gitu ya, konsepnya di si
Course by J. Lemme, nggak tahu J-nya itu apa ya, tahun 2017 di handbooknya Azura, edisi kedua. Katanya berat badan ideal itu bisa diukur dengan mengetahui tinggi badannya. Jadi kalau misalkan tinggi badannya berapa sentimeter gitu ya, nanti berat badan ideal itu harusnya segini. Kalau tinggi badannya pendek atau agak pendek ini, nanti berat badannya yang idealnya berapa gitu ya. Nanti akan kita bisa hitung gitu ya, bisa kita nilai apakah berat badan kita gitu ya ideal atau enggak sih gitu ya. Nah, di sini katanya rumusnya untuk ngitungnya ini BBI-nya sama dengan tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan kita ini dalam sentimeter aja. Dikurangi 10% kaliin dengan tinggi badan kurangi 100 lagi gitu ya. Nanti kita coba. Nah, ada catatannya di sini. Apabila tinggi badan perempuan, ada simbol ini. Simbol apa nih? Ini simbol kurang dari ya. Yang ada ini ya, yang ada kayak mulut gitu, mulut Pac-Man. Ini kurang dari nih ya. Kurang dari. Aduh, susah nulisnya nih. Kurang dari. Gini maksudnya tuh ya. Apabila tinggi badan perempuannya kurang dari 150 cm, yang perempuan ya, maka dan tinggi badan laki-lakinya juga kurang dari 160 cm, maka nggak perlu dikurang 10% yang tadi. Jadi cukup tinggi badan kurangi 100 sudah selesai. Simpel gitu ya. Kalau misalkan tinggi badan perempuannya atau laki-lakinya itu memenuhi syarat yang ini gitu ya. Kalau kurang dari 150 untuk perempuan, kalau yang laki-laki kurang dari 160. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Nih, misal ada laki-laki dengan tinggi badannya 163. Berat badan idealnya berapa? Nah, kira-kira di sini kan tadi ada rumusnya ada 2. Kira-kira pakai yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Yang tinggal kurangi 100 aja. Yang atas atau yang bawah nih? Ini laki-laki tinggi badannya 163. Yang atas, Pak. Yang atas, kenapa yang atas? Soalnya katanya dan tinggi badan laki-laki kurang dari 160 cm tidak perlu dikurang. Ya, ternyata kalau di sini laki-lakinya ini tinggi badannya itu 163, berarti nggak memenuhi yang ini ya, nggak memenuhi ketentuan yang tadi disebutin di atas yang di keterangan ini gitu ya. Berarti kita ngitungnya pakai rumus yang atas nih ya. Nah, kita coba praktekkan. Gimana caranya? Kalau kita tampilin papan tulisnya dulu. Oke. BBI. Tinggi badan tadi laki-lakinya teh 163 ya. Tinggi badannya ini 163 dikurangi 100 gitu. Terus dikurangi 10% kali tinggi badannya. Tinggi badannya itu tadi tuh 163 juga dikurangi 100. Nah, hati-hati dengan penggunaan tanda kurung di sini ya. Di sini mana yang harus dikerjain duluan? Yang di dalam kurung. Iya, yang dalam kurung dulu ya. Yang dalam kurung dulu selalu. Nah, ini pembelajaran di hari sebelumnya ya. Jadi penggunaan urutan pengerjaan tuh sangat penting banget diketahuin. 163 dikurangi 100 berarti ini jadi 63 gitu ya, dikurangi 10% ini masih ada dalam kurung. 163 dikurangi 100 berarti 63. Kenapa? Putus-putus. Di yang lain putus-putus suara Kogi? Enggak, Pak. Enggak. Oh enggak, berarti di sini ya. Dengerinnya dari Pak Ogi aja langsung kok gitu Pak ya. Gak enakan? Oh enggak apa-apa. Iya, soalnya emang gimana ya, internetnya tuh masih belum stabil di sini. Oke, lanjut lagi. 163 kurangi 100 jadi 63. Nah, sekarang 10% ini gimana waktu itu cara ngerjainnya? Kalau perkalian dengan persen tuh? 10% itu 10 per 100. 10 per 100 ya. 10 per 100 di sini jadi 10 per 100 kali 63. Oke. Udah gitu gimana?
Pak, 10/100-nya kayaknya disederhanain aja deh. Ya, betul ya, disederhanain dulu, dicoret aja sih nolnya nih ya, atasnya coret gitu ya, jadi 1/10. Berarti 63, ini ke bawah dibagi ya, 63 di, ini tetap 63 yang awam. 63 dibagi 10, berarti jadi 6,3 gitu kan ya? 63 dibagi 10, jadi 6,3, 6,3 kali 1 jadi 6,3 tetap. Udah. Gimana nih 63 kurang 6,3? Pelajaran yang tadi banget. Berapa? Coba dihitungkan, tolong dihitungkan. Pak, di aku jadi 56,7. 56,7. Kata Mirla 56,7 kok. Yang lain sama? Naswa berapa tadi? 56,7 juga. Oke, 56,7 ya. Nah, betul. Sip. 56,7. Nah, jadi berat badan ideal untuk laki-laki ini gitu ya, entah siapa namanya, yang tinggi badannya 163 cm, maka berat badannya idealnya dia harusnya 56,7 gitu ya. Gimana kalau lebih? Ya berarti mungkin dia agak gemuk sedikit gitu ya, atau emang gendut gitu orangnya, nah, gitu ya. Kalau misalkan kita bisa ngitung dengan rumus ini. Ogi tinggi badannya 165, berarti ya sekitar 50-an berapa lah ya. Kita sekarang coba ke kalian lah. Ada yang tahu atau ada yang mau dihitungin nggak berat badan idealnya berapa? Pada dihitungin? Oh udah? Berapa? Oh 163, kamu 163? Oh mantap. Berat badannya berapa? 36? Oh kurus berarti ya. Jadi kalau misalkan kurang dari itu berarti mungkin agak kurus. Nah berarti mungkin harus ada peningkatan berat badan, entah itu di makanannya atau di pola olahraganya mungkin ya. Nah biasanya ini dipergunakan sama guru-guru olahraga, Pak Haris ya, Bu Gina gitu ya, menggunakan rumus yang mungkin kayak gini. Atau mungkin ada juga versi yang lain, soalnya versinya tuh ada beda-beda, ada yang IMT gitu ya, rumusnya tuh ada yang ini. Pak Ogi ambil yang ini aja. Hanifah tadi udah dihitungin katanya 163. Nah tadi udah. Ada yang lain yang mau dihitungin nggak? Atau Coba ada hitungin aku, Pak. berapa tinggi badannya? 138. 138. Udah kecil ya, kayak SD tuh nggak kelihatan. Kapan ke sekolah tuh biar Pogi bisa lihat. Tinggi badan 138 ya. Tinggi badan 103 badan lagi. Badan 138 cm ya. 138 cm. Kita coba lihat di rumus tadi ketentuannya gimana. Kalau 138 berarti pakai rumus yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Kenapa yang bawah? Soalnya itu di bawah 150 cm. Nah, iya betul ya. Dia ada catatannya nih. Apabila tinggi badan perempuan kurang dari 150, maka pakai yang ini. Lebih simpel ini mah ya, tinggal kurangin aja. 138 kurangi 100 38 gitu. Ideal nggak berat badan kamu berapa sekarang? Nah itu 38 kg nih katanya gitu, sesuai dengan 24 kilo, Pak. berapa? 24 kilo. Oh 24 kilo? Halo, dikurus nanti naikin BB-nya ya. Berat badannya naikin lah, makanannya mungkin susu juga gitu ya, olahraga juga gitu ya. Di ini. Tapi ini hanya ya teori lah ya, teori. Yang penting mah sehat, intinya mah ya sehat. Meskipun berat badannya ideal tapi sakit-sakitnya percuma gitu ya. Ini hanya teori lah, teori dari penelitian yang dilakukan sama ya ahli-ahli gizi gitu ya, terkait dengan berat badan ideal.
Kimora masih belum ngerti caranya. Kimora coba Pogi hitungin deh ya yang Kimora berat badan idealnya berapa gitu ya. Kimora tinggi badannya berapa? 158. Kita coba hitungin berat badan idealnya Kimora ya. 158 tinggi badannya perempuan ya. Nah, pakai rumus yang atas atau yang bawah. Ingat tadi ketentuannya, apabila tinggi badan perempuannya kurang dari 150, maka tidak perlu dikurang 10%. Berarti pakai yang ini, sehingga rumusnya menjadi yang ini katanya ya. Sekarang tinggi badannya Kimora adalah 158. Berarti pakai yang rumus mana nih Kimora? Yang atas atau yang bawah? Atau Kimora boleh nyalain mikrofonnya, boleh? Biar talkback. Yang atas. Kenapa yang atas? Kimora bisa nyalain mikrofonnya nggak? Biar kita tektoknya enakin. Nah, betul ya, karena lebih dari 158. Sip ya. Lebih dari 150 maksudnya. Lebih dari 150. Ini kan katanya ketentuannya itu adalah kalau misalkan kurang dari ini, maka dikurangi si tinggi badannya tuh rumusnya itu cukup yang bawah ini tanpa harus dipakai 10% yang tadi. Karena Kimora tinggi badannya itu 158, berarti lebih dari 150 ya, berarti harus pakai rumus yang atas ini nih. Kita coba hitung. Yang atas nih, rumus yang atas. Ini kalau perkecil dulu. BBI. Berat badan idealnya Kimora nih ya. Tinggi badannya tadi Kimora itu 158 ya. Nah, di sini kan tulisannya 158 dulu nih ya tinggi badan, dikurangi 100. Dikurangi 100 yang ini ya. Terus dikurangin lagi dalam kurung 10% gitu ya. Kali dalam kurung lagi tinggi badan Kimora tadi 158 dikurangi 100. Nah, kayak gitu. Sampai sini dulu. Kimora udah sip, udah ngeh yang pemasukan rumusnya ke sini? Udah ngerti? Udah. Oke, kita lanjut lagi ya kalau udah. Kita tinggal hitung sekarang. 158 kurangi 100, ini jadi 58 ya. Dikurangi 10%. Kita langsung aja buah 10%-nya ke pecahan aja ya, biar cepet ya. Ini 10 per 100 aja langsung. Kali yang ini tadi dihitung 58 ya. Oke, supaya lebih angkanya lebih enak buat dioperasiin, kita coret aja nolnya ini sederhana, ini 10 per 100-nya. Terus kita bagi 58 dibagi 10 berarti jadi 5,8 ya. Jadi 58 sini dikurangi 5,8. Coba ini bantu hitungin dong 58, dikurangi berapa Mirila? 42,2 ya. Gitu, 42,2 kilogram. Nah, Kimora kata teori ini, rumus ini gitu ya. Berat badan idealnya Kimora itu 42,2 kilogram. Ideal nggak? Ya Kimora, atau Kimora gimana? Sampai sini udah ngerti gimana cara hitungnya sama penggunaan rumusnya? Tunggu Pak, yang dari 10 per 100 kali 58-nya masih bingung. ngelag. Oh, agak ngelag. Ngelag. Kayak PC aja. 58 bagi 10 nih ya. Nih, 58 dibagi 10. Sebenarnya nggak usah dibagi kurung juga langsung aja. Kalau pembagian 10 nih ya, langsung aja munculin koma di sini kan 58 bagi 10 T nggak bisa ya. Jadi nggak bisa langsung dapat hasilnya. Atau kalaupun mau dipakai cara bagi kurung, Kimora bisa gini. 58 bagi 10 nih ya. 10 kali berapa yang mendekati 58 kali 5 kan ya. 5 kali 10 jadi 50 di sininya, kurangin 8 kurang 0 8, 5 kurang 5 habis ya. Nah di sini 8 udah lebih kecil dari 10 kan ya, maka kita tidak bisa lagi 10 kali berapa jadi mendekati 8 nggak bisa lagi. Nah, jadi kita tinggal tambahin koma di sini biar boleh ditambahin 0 di belakangnya. Nah sekarang 10 kali berapa yang mendekati 80 kali 8 ya, 8 kali 10 berarti jadi 80.
Gitu. Habis deh. Tuh, jadi hasilnya adalah 5,8. Nah, ini kenapa kok bisa 58 dibagi 1/10, dibagi 10 maksudnya. Jadi hasilnya itu 5,8. Gitu. Nih, boleh dicatat yang ininya nih Kimura. Topogi gedein ya biar agak luas lihatnya. Nah. Oh iya ngerti ya, alhamdulillah. Tadi Giva ada resen. Nah, kenapa Giva? Itu, aku kan coba ngitungin Kimura yang 58 kurang 5,8 hasilnya 5. Kalau di aku 52,2. Oh, kalau di Giva 52,2 ya? Oh, kita coba hitung bareng-bareng ya. Oh, salah hitung tadi. Oh iya. 52,2 katanya, betul. Oke, makasih koreksinya Giva ya. 52,2. Sip. Ya, jadi nanti di PTS kan ada beberapa soalnya itu beragam ya, ada yang pilihan ganda, ada yang isian singkat, ada yang pilihan ganda kompleks yang checklist gitu ya. Tetap nanti akan diminta cara pengerjaannya gimana. Kenapa tetap diminta? Karena gini, kadang-kadang gitu ya, Pogi percaya kalian pada bisa ngerti gitu yang dijelasin atau yang dikerjain itu gimana. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, ketika kalian salah ngitung, padahal prosesnya tuh udah hampir benar gitu ya. Pas ngitungnya ini udah hampir benar. Salah ngitung sedikit gitu ya. Terus dia salah pilih jawaban. Harusnya jawabannya B, jadi dia jawabannya A misalkan. Dah, kalau misalkan secara sistem itu langsung salah, nggak peduli dia caranya gimana pun, mau hampir benar atau hampir mau mendekati benar juga nggak peduli dia. Kalau salah ya salah. Nah, Pogi kasih keringanan di sini. Jadi nanti kalian setelah ngerjain di Google Form atau di PTS nanti yang pilihan ganda, diperbolehkan kirimin caranya atau potretannya ke Google Classroom. Gitu ya, nanti fotoin kayak biasa, udah nge-submit nih di PTS-nya, udah selesai ngirimin di Google Classroom, ngisi PG-nya, nanti kirimin juga caranya. Gitu ya, caranya supaya Pogi bisa cek ulang gitu ya, misalkan di PG itu salah, pas dilihat di caranya hampir benar, kasihan, ya udah kasih poin aja gitu ya. Jadi Pogi kasih kesempatan itu supaya biar fair lah, biar adil gitu ya. Kalian tetap memaksimalkan potensi yang kalian miliki tanpa harus dijudge sama nilai. Harusnya dia bisa nilainya 80, gara-gara salah nulis sedikit gitu ya, jadi nilainya 60. Harusnya media kan sedih gitu ya, jadi demotivasi nantinya ya. Gitu untuk yang PTS berikutnya. Sip, sampai sini ada yang ditanya dulu yang terkait dengan aplikasi penggunaan berat badan ideal? Kayaknya udah ya. Yang ini ya udah oke. Nanti di permasalahan kehidupan sehari-hari bukan cuman berat badan ideal gitu ya, ada lagi macam-macamnya ya, beragam. Ini ada satu soal lagi nih, terakhir lah. Perempuan dengan tinggi 145 dan berat badannya 50 kg, ideal nggak? Perempuan dengan tinggi badan 145 cm, berat badannya 50 kg, ideal nggak? Nggak, kenapa? Harusnya 45 ya, pakai rumus yang bawah ya berarti ya. Oke, gitu ya. Sip. Udah kejawab ini sama yang di sekolah tadi. Ya. Yang di rumah juga ngerti ya. Ini nggak ideal ya, nggak ideal karena harusnya si perempuan ini berat badan idealnya itu 45 kg. Karena pakai rumus yang bawah ini ya. Tinggi badan kurang 100 aja langsung, ya. Sip. Bahasan terakhir lesson keempat tentang pola bilangan. Sama kayak waktu tujuan yang lalu, diharapkan kalian tuh bisa memprediksi pola berikutnya berdasarkan pola sebelumnya. Jadi memperkirakan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan, memperkirakan suku selanjutnya dari suatu objek. Misalnya gini, ada suatu peristiwa astronomi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi setahun 2 kali. Kalau misalkan orang-orang astronomi, dia bisa memprediksikan kalau tanggalnya, tempatnya gitu ya, jenis gerhananya gitu ya, itu bisa. Nah, nanti untuk kelas 7 gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya, sampai detail begitu gitu ya, kan itu keilmuannya harus udah level tinggi.
Nanti Pogi akan sajikan kasus yang sederhana aja. Yang penting kalian bisa dapetin skill ini gitu ya. Bagaimana melihat pola sebelumnya, kemudian kalian bisa memprediksikan kejadian berikutnya itu pasti kayak gimana gitu. Jadi kemampuan memprediksikan suatu fenomena lah ya. Gitu. Pak izin matiin kamera, iya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kita coba yang basic aja dulu, yang dasar-dasar aja dulu. Kita ke bilangan aja dulu. Tentukan bilangan berikutnya. Gampang ini Maya. Coba yang A. 6, 9, 12, 15, 18. Coba berapa yang angka selanjutnya? Berapa? 21. Ada yang lain yang beda? Di kolom komentar atau resen boleh? Yang A. Gak ada. Coba dinyalain mikrofonnya aja. Mirila, gimana? Kok bisa dapat 21? Karena itu bedanya cuma 3. Kayak perkalian 3 gitu. Oh, kelipatan 3 gitu ya. Di sini tambah 3 gitu ya. Iya. Ini tambah 3 lagi gitu ya. Oke, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Tambah 3. Berarti yang selanjutnya tadi itu berapa? 21 ya. Oke. Sip, betul ya. Ini yang suku yang selanjutnya 21. Ngelihat dari pola yang sebelumnya itu selalu bertambah 3 ya. Asalnya 6, terus kemudian 9, udah 9 jadi 12 gitu ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sip. Oke, yang berikutnya yang B. 33 Pak. Oh, siapa nih? Naswa. Oh, Naswa. Naswa katanya langsung 33. Yang lain ada yang beda? Sama ya. Gimana Naswa kalau yang B? Itu pola bilangannya itu jadi 3 ke 5 itu 2, terus 5 ke 4 itu 4. Oh, ini 2, ini tambah 4 gitu ya. Iya, ditambah 6, Ditambah 6. Oke, kelihatan di sini ya polanya. Oh, gampang ya. Jadi di sini terakhir tambah 10 berarti ya. Tambah 10 berarti jadi 3. Oke. Bentar ditutup dulu pintunya, berisik. Oke. Lanjut yang C. 3. Siapa barusan? Siapa barusan? Oke, saya. Giva kenapa ke toilet? Aku Terus balik. Keisa Amelia 3 katanya. Gimana Keisa? Marwah ya, Keisa Marwah. itu tuh dibagi 3 Pak. 81 dibagi 3 itu 27. Oh, bagi 3. 27 dibagi 3-nya 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, mantul ya. Ini 3. Sip. Dibagi 3, dibagi 3, bagi 3. Gampang ya, ini mah insya Allah ya. Yang D. Dikali 80. Berapa? Iya, 70. Kata Mirla 70. Kata siapa lagi yang mau jawab di sini? 80. Oh, 80. Soalnya dikali 2. Oh, kali 2. Kalau Mirla gimana tadi? Oh, 80 diganti. Jadi gimana cara ini ya? Yang 80 gimana caranya tadi? Dikali 2. Oh, kali 2 ya. 5 kali 2. Sip ya. Ini kali 2. 20 kali 2 lagi. 40 berarti kali 2 ya. Oh, berarti betul ya. 80. Mantul ya. Bisa ya. Insya Allah ini mah ya. 5, 10, 20, 40. Iya ya. Kalau yang loncat 2 belum ya? Atau ini dulu lah. Pogi coba kasih yang follow objek dulu. Pada gambar di atas, berapa banyak bola pada pola ke-10? Nah, ini pola ke-1, ini 2 buah bola ya. Ini pola 1, ini pola 2.
Ini pola 3. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak bola pada pola ke-10? Oh, gampang ini juga insya Allah. 20. Oke, ketikin komentar coba. Jawabannya berapa? Oh, yang udah. Ada berapa banyak bola pada pola ke-10? Hatta Kaisa 20. Oke. Save dulu ya, 20. Naswa 20. Kita tunggu sampai jam 8.37 lah ya. 8.37. Nadifa 20, Hanifa 20, Fani 20, Siva 20. Oke. Kalita Pak, aku 20. nggak bisa pakai keyboard nih. Kenapa? Aku nggak bisa ngetik dulu di kolom komentar soalnya keyboardnya nggak bisa dipakai. Waduh. Ya, oke deh. Kalau nggak bisa, sebutin aja deh ya. Kita tunggu dulu ya. 8.07. Aduh, Reno telat. Masayu Safia, Aisyah Latifa. Wah, ini alternatif nama panggilnya banyaknya, ada 4. Bisa Aisyah, bisa Latifa, bisa Safia, bisa Masayu, bisa Ayu. Dipanggilnya teh siapa? Safia atau Ayu atau Aisyah? Safia. Safia. Oh ya, Safia. Oke. Udah 8.57. Pak Ogi pilih siapa yang belum ini ya, yang belum kebagian komentar langsung. Faras Sudati deh, Faras. Ada Faras? Halo? Ih, Farasnya malah live meeting. Ya udah, kita lewat dulu ya. Ke Nadifa boleh nyalain mikrofonnya di situ biar temen yang di rumah juga denger. Nyalain, tapi ngobrolnya ke sini aja. Ditambah 2 sampai 10. Tambah 2 gitu ya. Berarti di sini 1, ini kan ada 2 gitu ya. Terus yang berikutnya berapa? Yang di sini 8. Oh, tambah 2 ini 4 gitu ya. Plus 6. Ini 6, 8. 8 gitu ya. Yang berikutnya 8. 10. Oh, selalu bertambah 2 ya. Selalu bertambah 2-nya itu di ujung sini, bola ujung atas dan kanan bawah gitu ya. Selalu tambah 2. Jadi di 2, 4, 6, 8, 10. Dan 10 pasti 12 gitu ya. Udah 12 berarti jadi 14. 14, 16, ini udah sampai mana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi 18, terus kemudian 20 ya. Bisa ya di runut satu-satu kayak gini juga boleh ya. Maaf Pak tadi nge-lag. Oh iya nggak apa-apa Faras ya. Makasih udah jawab tadi. Gitu ya. Coba lihat lagi slide berikutnya. Tuh ya udah beres ya. Cepet ya. Dan sekarang masih jam 8.39 ya, masih ada jeda waktu sebenarnya gitu ya. Tapi yang Pak Ogi sampaikan udah selesai semuanya, yang di PPT juga sudah habis materinya. Jadi itu ya yang seputar terkait dengan kisi-kisi PTS yang akan nanti Pak Ogi ujiin terkait bilangan bulat dan pola bilangan ya. Giva ada apa Giva? Temen nanya, pola bilangan biar Bentar. Belum dinyalain speakernya, bentar. pola bilangan kalau tadi kerjanya kan pola bilangan. Nah, coba ulang. Kan pola bilangan tuh ada nggak sih
kayak rumusnya biar ngerjainnya lebih cepat? Ada sebenarnya kalau misalnya menentukan rumus ya kayak barisan bilangan atau deret gitu ya, ada sebenarnya rumusnya, cuman yang yang difokusin di kelas 7 sebenarnya nggak sampai rumus gitu ya, nggak sampai rumus yang dibikin rumus gitu ya untuk bisa dapetin si hasilnya itu yang ribuan atau yang sampai ratusan gitu ya, nggak bisa di ini satu-satu. Ada beberapa. Coba ya Pak Ogi tampilin di sini contohnya yang di-start dulu aja. Coba ke yang pola bilangan ya. Pola bilangan. Apakah di PPT ini ada nggak ya? Kalau rumus. Nah, contoh nih ya, nih kayak menentukan angka satuan. Ini kan pakai rumus juga kemarin tuh yang pakai pembagian itu kan ya. Pembagian, terus kemudian nanti sisa 1 nanti bakal ke angka satuannya berapa, kalau sisa 2 ke angka satuannya bakal jadi 9 dan seterusnya gitu ya. Bahkan di modul, Pogi coba tunjukin modulnya nih ya. Di modul juga Pogi udah tulisin di sana. Ada yang pakai rumusnya, nanti nentuin rumus. Modul kelas 7 atau di sini aja deh. Buku kelas 7, buku siswa semester 1 yang kelas 8 karena ini materi kelas 8 harusnya. Tuh ya, ini Pogi ambil dari sini nih ya. Dari soal di buku paket. Kan buku paket udah dibagiin waktu itu ya. Pogi coba tunjukin. Pertanyaannya Gifara nih ya. Nah, ini dia nih ya. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yang 1, 4, 2, 25 gitu ya. Nah, ini dia. Aduh, di mana ya, bentar. Pogi lupa di posisi soalnya tuh waktu itu di mana ya. Ada pernah Pogi kasihin di latihan juga yang ada di hiburan Sugro. Bentar ya. Nah, ini ada nih ya. Yang korek api. Terus ada juga yang ini yang terakhir teh. Nah, ini nih. Nih. Kayak nomor 10 nih ya, yang ini bisa pakai rumus sebenarnya nih ya. Jadi kita bikin rumus sendiri, melihat dari polanya. Tadi kita tinggal perhatiin di sini kan kalau misalkan untuk pola ke 1 tuh 2, misalkannya 1 itu 2, terus 2 di sini pola keduanya jadi 6. 3 jadi 12, 4 jadi 20. Nanti kalau misalkan ke angka yang 100 gimana? Ini yang udah dibahas waktu itu ya. Jadi selalu nih lihat 7 ini jadi 56, 6 jadi 42. Jadi selalu dikalikan dengan bilangan yang berikutnya. Setelah 7 itu 8, berarti 7 kali 8 berarti 56. 6 bilangan berikutnya 7, 6 kali 7 jadi 42. Jadi untuk rumusnya bisa coret-coret nggak ya di sini? Rumusnya bisa jadi kayak gini. Mana ini bisa gambar nih? Bukan, kok tanda tangan sih? Atau papan tulis lah. Ah, nih. Nih ya. Jadi bisa kayak gini. N kali N plus 1. Kalau misalkan nanti untuk pola ke 1, N-nya sama dengan 1, maka jadi nanti ganti N-nya jadi 1. 1 tambah 1 berarti jadi 2. Kalau misalkan N-nya 100, berarti nanti 100 kali 100 tambah 1, berarti jadi 100 kali 101 jadi 10.100 kayak gitu. Ini sebenarnya yang
yang pola-pola bilangan kayak gitu ada rumusnya, cuman yang Pogi tekankan bukan ke bagaimana bikin rumusnya gitu ya. Jadi yang Pogi tekankan adalah bagaimana kalian memprediksikannya selanjutnya. Terserah caranya itu mau kayak gimana, mau pakai rumus, mau pakai cara satu-satu kayak gitu ya, atau bikin caranya sendiri, itu silakan. Gitu. Jadi di buku sebenarnya memang dituntutnya pakai rumus, tapi Pogi bebasin lah, nggak usah pakai rumus, selalu pakai rumus. Nah, silakan mau pakai rumus boleh, tapi kalau misalkan pakai cara yang lain bisa ya kenapa enggak gitu. Ya. Jadi untuk yang PTS juga nanti Pogi nggak akan nuntut rumusnya gimana, enggak. Jadi bagaimana kalian memprediksikannya dengan cara yang kalian bikin tanpa nanti ada disalahin gitu ya. Ini caranya salah, harusnya caranya pakai ini. Tapi hasilnya benar, kayak gitu ya, nggak akan sekejam gitu lah ya. Tenang aja. Oke, ada lagi yang ditanyain selain yang pertanyaan Giva? Untuk yang PTS pekan depan, kalau nggak ada kita nge-games aja lah ya, terakhirnya 846 kita nge-games aja. Mau nge-games nggak atau udah aja? Atau ada yang ditanya dulu sebentar ya, kalau gitu tunggu dulu sampai ada yang nanya. Kalau nggak ada kita coba nge-games terkait dengan math ya. Kalau nggak ada, ya udah kita coba ke games yang ada di Quizzes nih ya. Gamesnya ada yang tentang logika, ada yang tentang menebak pola berikutnya gitu ya, macam-macam. Nikmatin aja, nggak usah keburu-buru ya. Bentar. Math fun, nah ini dia nih ya. Yang di sini juga ikutan ya. Kalau misalkan nge-lag, boleh live meeting juga, nggak apa-apa. Yang di sekolah aja ya, yang di rumah jangan. Nanti Pogi nggak bisa komunikasi ya. Start live quiz, kita mainnya klasik aja. Terus power up-nya nyalain, leaderboard-nya juga nyalain, shuffle answer, redemption question. Oke. Silakan cobain game terakhir dari Pogi sebelum nanti kalian PTS ya. Selamat nyobain. Iya, PTS minggu depan. Besok udah PTS Cup. Besok. PTS Cup, tahu nggak PTS Cup? PTS Cup itu nanti ngevaluasi mutabaah. Misalkan, Mirila target tahajudnya masih kurang 1, kenapa? Nggak ditanya-tanya gitu. Misalkan, saumnya kurang nih, kenapa? Misalkan. Ya silakan yang masih belum masuk di kuisisnya, silakan langsung join aja dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan logika semua. Ada matematika dan logika. Seminggu. Iya 5 hari. Mungkin 1 hari itu ada 2 pelajaran gitu kan ya. Kayak gitu. Belum tahu Pogi juga soalnya masih belum bisa jawabannya sama jadwalnya sama Budira. Biasanya sih kalau nggak Selasa, Senin biasanya. Senin. Tapi lebih enak Senin kayaknya, soalnya hari Sabtu sama Minggunya kan bisa belajar dulu kan ya. Kalau di Selasa nanti Senin tuh nggak fokus, itu kurang waktunya. Kayaknya Senin sih, kayaknya. Dah, kita mulai ya. Start. Gelas mana yang memiliki air paling banyak?
Nomor 1 ada yang salah juga. Kirain Aku kepencet, Pak. wah kepencet. Aku nggak bisa ngetik. Gak bisa ketik. Aduh, sedih ke di HP aja tuh di HP. Nomor 4 tuh belum ada yang benar, salah semua. Nah, nomor 5 itu pola bilangan juga tuh ya, nomor 5. Ada 9, 1 yang berikutnya apa? Iya, leaderboardnya dulu ah. Kimora, wah juara nih. Kimora ke 1. Oke, sama Marwa semangat ya. Belum ada yang benar jawabannya. Tunggu, Pak. Nanti aku mau ngajain di HP bentar. Oh iya. Belum ada yang benar jawabannya, sedih. Apakah udah ada yang nyampe nomor terakhir? Yang obat nyamuk hampir semua betul. Yang buah-buahan ada yang salah, yang bunga salah. Buah-buahan salah. Ada yang sampai bus ya. Nanti waktunya akan habis tiba-tiba pas jam 8.57 ya. Nanti akan tiba-tiba stop. Karena Pogi stop. Waduh, salah. Salah. Kimora mantep ya, masih mimpin dia. Yang kedua Dianesa, ketiga Naswa, keempat Misrina. Ya? Ya aku kenapa kayak dimainin sama orang lain? Kayak dimainin sama orang lain? Jadi Masa? ini keyboard. Main sendiri gitu? Kok bisa ya? Baru tahu Pogi. Login lagi aja deh. Bikin nama yang baru aja.
Berarti aku klik linknya lagi, Pak. Waktunya 2 menit lagi ya. Nanti begitu 57 beres deh. Waktu masih 2 menit kurang ya, masih 2 menit kurang. Kimura masih juara nih, masih pertama. Belum kesusul sama siapapun, mantul. Oh, Mariam tiba-tiba ke posisi 2 nih. Naswa, wah langsung terjun ke posisi 6. Masayu Safia nyusul ke posisi 3, langsung disalip lagi sama Fani, posisi 2 sekarang. Di situ teh ada booster kalau misalkan kalian jawabnya berturut-turut, itu bisa manfaatin ininya. Siva kenapa? Siva kenapa? Oh, minta lagi linknya. Oh, Minta lagi link. ya, nih diketikin di kolom chat. Ini aku bakal coba di handphone. 1 menit lagi. Kurang 1 menit lagi juga. 10, 9, 8, 7, 6, langsung ngebut gini. 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Lah kok kesini? Kok gini sih? Error gitu ininya ya? Oh enggak. Kok di Pogi tabelanya gini sih? Coba reportnya yang tadi. Matfan. Oh. Ya, tadi berarti yang juara satunya Kimura. Kimura skornya 8.000, mantul. Bedanya sedikit banget sama siapa nih? Amirah Zahra ya. Amirah Zahra kedua. Hanifah, terus Keke, Bianesa. Oke, dari sini ada yang mau dibahas nggak soal yang mana yang menarik atau yang unik gitu ya? Yang bis aneh, Pak. Yang jus? Yang bis. Oh, yang bis. Iya, yang bisa. Yang bis. Coba ya, Pogi lihat soal yang bis tadi. Gimana cara lihat soalnya? Back. Soal yang bis. Oke, mana ya soalnya? Ini gimana ya biar lebih enak lihatnya, kok jadi beda lagi tampilan ini teh. Flashcard coba apa nih flashcard? Malah mulai lagi. Soal yang bis ya. Bis itu tadi tuh ini. Oh ini ya. Bus asal Indonesia ini sedang bergerak ke arah kanan, betul. Kenapa? Karena pintunya nggak kelihatan. Ya kan? Kalau pintunya kelihatan, berarti ke kiri. Karena pintunya nggak kelihatan, ada sebelah sana, berarti dia geraknya ke kanan, gitu ya. Gitu. Jadi bis kanan posisinya ya. Oke, ada lagi yang mana? Yang lubang, Pak. Aduh. Lubang baju. Oh, lubang baju. Oh ini ya.
Berapa jumlah lubang di kaos ini? Oh iya betul ya, di kepala tuh ya 1, tangan kiri kanan 3 berarti ya, bawah 4, 5, 6, ada 6 lubang ya. Emang Giva berapa jawabannya? Giva berapa jawabannya? Aku yang nanya, Pak. Hah? Nanya Oke, berapa jawabannya? 5. Oh 5, kurang 1 tadi ya berarti ya. Oke, satu lagi lah, yang mana lagi? Ini ini pola bilangan nih, yang ini bisa kejawab nggak ini? Iya ya, dibalikin aja ini ya posisinya tuh. Iya, 86, ini 86 ya, ini 87 yang ketutup mobil ya ini, karena di sini 88, 89, 90, 91. Ini pernah viral soal ini, soal dari matematika SD tapi di Cina ya katanya ya. Ini tuh posisi mobil parkir ya urutannya tuh, karena ini dibalik posisinya jadi tuh ini 16, 06, 68, 88 kayak gitu ya. Betul kata Faras ya, gambarnya harus dibalikin ya. Ya gitu aja dari Paugi, karena udah jam 9 ya. Mudah-mudahan nanti PTS-nya kalian bisa lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan, tentunya dengan terus latihan dan coba-coba lagi soal yang ada di Google Site mungkin ya, atau di modul ya, silakan latihan soalnya, karena ini Paugi saranin bagi yang suka merasa ketika misalnya pas belajar itu ngerti, oh ya pas belajar tuh ngerti bisa ngikutin, tapi pas ujian tiba-tiba ngeblank semuanya. Nah itu biasanya gara-gara karena kalian latihan soalnya kurang. Jadi nanti silakan murojaah lagi di rumah, latihan soalnya terus gitu ya, semakin banyak soalnya semakin terbiasa nantinya gitu ya. Dan coba lihat kisi-kisi lagi, filenya sudah Paugi upload di Google Site Matematika ya, di review PTS. Kalian tinggal bisa download di sini dan pelajari sendiri di rumah, gitu ya. Untuk jadwal PTS-nya masih belum ada, nanti mungkin akan segera dikabarin sama wali kelas kalian. Ada yang dulu yang ditanyain? Sampai sini nggak ada ya? Kita cukupkan aja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang di sekolah di sini silakan untuk siap-siap aja langsung